Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wat tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin yang akan membahas tentang keteladanan akhlak para sufi yang sholihin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa min akhlaqihim, dan itu termasuk akhlaknya para salafus sholihin radhiyallahu anhum, semoga meridhai anhum kepada mereka, adamu syuhudihim, bermula tidak adanya pandangan mereka, fi nufusihim, pada dirinya, anna lahum, sesungguhnya bagi mereka, nawafilun, bermula sholat nawafil atau ibadah nawafil, minal ibadati, dari beberapa ibadah itu. Jadi salah satu keteladanan akhlak para sufi yang sholihin yaitu tidak adanya memandang kepada diri sendiri pada saat mereka istiqomah dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang nawafil, yaitu ibadah-ibadah yang sunnah. Sudah pasti ya, para salafus sholih ya, ketika mereka istiqomah dalam hal yang sunnah, sudah pasti yang fardu sudah selesai dilaksanakan. Jangan sampai ya mengejar sunnah tapi ibadah fardunya diabaikan. Ini namanya orang mau cari untung tapi buntung ya, karena yang fardu diabaikan tapi mengejar yang sunnah. Contoh misalnya orang bersemangat ya qiyamul lail. Saking semangatnya seolah-olah qiyamul lail ini ibadah yang di atas wajib. Kalau yang ibadah fardu saja, sholat 5 waktu, terkadang diabaikan. Tapi ketika sholat sunnah nawafil ya, sholat malam ditambah berjamaah, ini seolah-olah hukumnya melebihi hukum sholat fardu. Kenapa kok melebihi? Ya, biasanya kalau sholat fardu kayak diabaikan, tapi ketika sholat sunnah itu dengan berbagai macam persiapan. Nah, setelah dia mempersiapkan secara maksimal ibadah sunnah ini, subuhnya kebablasan, bangun jam 7, bangun jam 8, dan itu tiap hari. Nah, ini orang yang ibadah Nabi tidak dibarengi dengan ilmu, seolah-olah ngejar sunnah tapi meninggalkan wajib ya, seolah-olah ini menuju Allah tapi kurang ilmu. Kenapa? Karena mengejar yang sunnah meninggalkan yang wajib.
Artinya sama saja ya, pengen cari untung tidak dapat, tapi yang diperoleh hanya buntung atau kerugian. Gitu. Seperti di dalam hadis qudsi ya, ini sudah dijelaskan soal posisi ibadah sunnah dan ibadah wajib. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis qudsi ya, la yataqarrabul abdu ilayya bimisli adai maftaratu, tidak bisa mendekatkan diri kepadaku, yaitu seorang hamba, hanya melaksanakan apa yang aku fardukan. Kemudian berikutnya, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Seorang hamba senantiasa bisa mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan ibadah yang nawafil, ibadah yang sunnah. Nah, melihat urutan dari hadis qudsi tadi, yang pertama ya, posisi sholat fardu itu sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Maka seorang hamba yang sudah melaksanakan sholat fardu, berarti tanggung jawabnya di hadapan Allah sudah terpenuhi. Gitu. Nah, setelah itu baru meningkatkan, yaitu dengan melaksanakan ibadah sunnah. Jadi ibarat sholat fardunya itu pondasinya ya, kemudian sholat sunnahnya ini ya sebagai bangunan di atasnya yang akan memperindah bentuk rumah, karena pondasinya sudah kuat dan kokoh. Ini ibarat di orang yang mau menuju Allah, sholat fardunya disiplin, ya, 5 waktunya disiplin, jika dilakukan dengan jamaah istimewa. Setelah itu sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah juga istiqomah dilaksanakan. Dilanjut lagi sholat sunnah muakkad ya, seperti qiyamul lail ya. Jadi qiyamul lail itu sholat sunnah yang muakkad yang sangat dianjurkan. Sholat duha juga termasuk. Nah, ketika sudah mengerti konstruksinya, oh yang fardu ini yang wajib, kemudian diperindah dengan yang sunnah, sebagaimana dalam hadis qudsi tadi, bahwa dengan melaksanakan yang sunnah inilah seorang hamba bisa mendekatkan diri kepada aku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, ketika aku mencintai hamba tersebut, kuntu sam'ahul ladzi yubsiru bih, aku akan menjadi pendengarannya pada tatkala dia sedang mendengar. Wa kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, dan aku menjadi pendengarannya ya pada saat dia mendengar. Ya, ini menunjukkan bahwa orang yang dicintai oleh Allah itu diberikan anugerah pandangan yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, begitu juga pendengaran yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, begitu juga lintasan hatinya ya, itu ya memiliki keistimewaan. Ini tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Menjadi orang yang dicintai oleh Allah, syarat utamanya tadi tertib di dalam melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah, terutama sholat fardunya, ya puasa wajibnya. Semua yang fardu dilaksanakan, baru yang sunnah. Ini kalau memahami konstruksi keilmuannya. Nah, jangan sampai menuju Allah kurang ilmu. Maksudnya, ya dia sholat 5 waktunya itu, ya banyak yang bolong, ya tidak begitu diperhatikan, gitu. Tapi ketika ada qiyamul lail tengah malam, seolah-olah ini sholat yang statusnya di atas sholat fardu. Nah, ini yang salah ilmu. Gitu. Jadi tidak bisa memahami, ya posisi yang utama itu adalah sholat fardu, kemudian disempurnakan dengan sholat sunnah. Nah, para arifin billah, para sholihin dalam menuju kepada Allah, ya pasti didasari dengan ilmu. Pasti ya di dalam melaksanakan sholat fardu, ya sudah menjadi bagian yang sudah menjadi kewajiban. Setelah itu baru disempurnakan dengan yang nawafil, sehingga sampailah Allah mencintainya. Dan ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memberikan berbagai fasilitas yang istimewa, pandangan, penglihatan yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Ini bagi orang-orang yang telah mencapai pada makom orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat mereka melaksanakan sholat sunnah yang nawafil, ya, itu tidak lantas kemudian tergoda oleh tipu daya hawa nafsu. Contoh, bangga, oh alhamdulillah ya selama sekian tahun saya istiqomah qiyamul lail, gitu. Diceritakan, dibuat status misalnya. Berarti artinya apa? Belum mampu menyandarkan ibadahnya kepada Allah, karena masih melihat dirinya sehingga merasa mampu. Ya, padahal sesungguhnya orang bisa melaksanakan sholat fardu, sholat nawafil, itu semua anugerah Allah. Nah, di sini mu'alif memberikan penjelasan, hendaklah pada saat kita melaksanakan yang nawafil itu jangan melihat ke dalam diri, karena akan muncul keakuan. Aku hebat daripada yang lain. Kenapa? Karena aku istiqomah qiyamul lail. Nah, ini kalau sudah ada merasa hebat, merasa lebih dari yang lain, ini sudah dimasuki oleh tipu daya hawa nafsu. Maka para ulama-ulama salafus sholihin ada musyuhudihim fi nufusihim. Jadi tidak melihat dirinya melakukan ibadah sunnah ini, melainkan atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba memiliki kesadaran bahwa mampu melaksanakan sholat berjamaah ke masjid dengan istiqomah, sholat sunnah dengan istiqomah, sadarilah bahwa itu mutlak anugerah Allah yang harus dikembalikan kepada Allah juga. Jangan sampai muncul pengakuan. Nah, ketika muncul pengakuan, maka yang ada adalah keakuan. Aku hebat, aku
aku di atas yang lain. Tidak ada orang yang mampu menandingi sholat malamku. Nah, ini bahayanya kalau beribadah tidak didasari dengan ilmu. Lebih parah lagi, yaitu tadi menomorsatukan sholat sunnah, misalnya qiyamul lail, tapi sholat fardunya diabaikan. Isya sholat atau belum nggak tahu, tapi qiyamul lail harus. Setelah itu tidur, subuhnya kebablasan, biasa-biasa aja gitu. Dan itu terjadi setiap hari gitu. Jadi maghribnya ya kalau ingat, isyaknya suka kebablasan, subuhnya ketiduran gitu. Nah ini sama saja orang mau nyari untung tapi buntung gitu. Mau ngejar pahala tapi yang diperoleh adalah minus. Karena apa? Yang pokok ditinggalkan, kemudian mengejar yang sunnah. Dan terlebih lagi ketika dia menjalankan yang sunnah, kalau nggak bisa kontrol diri, itu penyakit batin akan muncul. Ujub contohnya. Ujub itu yang sering muncul. Merasa hebat. Ya, itu nggak ada orang yang sehebat saya. Ya, di saat orang pada tidur saya bangun melaksanakan sholat malam. Tapi pada saat sholat fardu saya yang tidur. Nah, ini kan salah kaprah. Gitu. Maka kembali kepada ajaran yang telah dicontohkan oleh Nabi, kemudian dicontohkan oleh salafus sholihin. Jangan sampai keluar dari itu. Ya, seolah-olah menuju Allah tapi meninggalkan Allah. Ya. Wa inna man yarawna nafafilahum kal jabirah li ba'din naqsi al hasil fi faraidihim. Jadi pada saat dia melihat istiqomahnya dalam melaksanakan yang nawafil, itu diibaratkan seperti tangan ini ada luka, kemudian diperban, ya, kal jabirah, diperban, ya, karena ini luka, karena ada cacat misalnya, diperban. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengganti barangkali ada kekurangan di dalam pelaksanaan yang fardu. Jadi kenapa kita harus istiqomah di dalam melaksanakan yang nawafil, yang sunnah, rawatib, ya, ba'diyah atau qobliyah atau sunnah muakkad yang lainnya, dalam rangka untuk menutup barangkali dalam sholat fardu itu ada kekurangan-kekurangan. Jadi kal jabirah li ba'din naqsi al hasil fi faraidihim. Nah, ini kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh mu'alif, ya, ini sangat penting bagi kita, ya, supaya kita ketika diberikan anugerah istiqomah qiyamul lail tidak terjebak pada pamer, tidak terjebak pada ujub, dan tidak terjebak pada kibir. Akan tetapi tetap memandang pada saat kita istiqomah qiyamul lail, tetap pandangan kita kepada Allah, melihat dirinya hanya sebagai seorang hamba yang tidak punya daya kekuatan apa-apa. Andai bisa melaksanakan ibadah ini, semua mutlak anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang dilihat Allah, bukan dirinya, bukan keakuannya. Nah, inilah tanda-tanda ibadah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idin nawafilu hakikatan la takunu illa liman kamulat faraiduhu.
penjelasan berikutnya bahwa ibadah yang sunnah secara hakikat itu ya dilakukan kecuali orang yang telah sempurna sholat fardunya gitu. Jadi orang yang sholat sunnah ba'diyah atau qobliyah ya karena sudah selesai melaksanakan yang fardu ya. Begitu juga ketika kita melaksanakan yang nawafil yang muakkad, contoh qiyamul lail, itu pun maghrib isyanya sudah selesai gitu. Jadi yang fardu diutamakan. Jangan maghribnya diabaikan, isyanya diabaikan, tapi dia mempersiapkan khusus untuk melaksanakan qiyamul lail. Ini namanya salah kaprah. Itu yang wajib ditelantarkan, tapi yang sunnah dihukumkan seolah-olah wajib. Gitu. Nah, mu'alif sudah memberikan penjelasan. Posisi ibadah sunnah itu sebagai penyempurna dari ibadah yang faraid. Maka orang yang sudah istiqomah dalam faraidnya, dalam melaksanakan yang fardu, maka sempurnakanlah dengan yang sunnah ya. Fungsinya adalah untuk menambah poin, atau misalnya di dalam sholat fardunya ada kegoflahan, ada kelalaian, itu bisa ditambal dengan ibadah-ibadah yang nawafil itu. Kama asyara ilahi qauluhu ta'ala, sebagaimana telah memberikan isyarat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minal laili, dan itu sebagian dari malam, fatahajjat, maka bangunlah, bihi, dengannya, nafilatan, yaitu sebagai ibadah sunnah, laka, bagimu, asa ayyab asyaka maqamam mahmuda, ya mudah-mudahan Allah mengangkatmu pada kedudukan yang terpuji gitu. Jadi ayat ini menjelaskan bagi siapapun yang bisa melaksanakan bangun di malam hari, melaksanakan sholat nafilah. Nah, sholat nafilah ini disebut juga tahajud malam atau qiyamul lail. Maka apabila mampu melaksanakan qiyamul lail yang statusnya sunnah, tapi diistiqomahkan, aisa ayyab asaka maqamam mahmuda, itu sebagai pertanda Allah akan mengangkat derajatmu pada posisi yang terpuji. Itu. Jadi artinya memiliki efek ya, yaitu dunia dan akhirat itu. Fadzakara ta'ala anha nafilah lahu likamalin, dan sudah dijelaskan dalam ayat tadi bahwa Allah telah menyebutkan bahwa tahajud itu nafilah, sholat sunnah ya, lahu baginya likamali fardihi, untuk menyempurnakan yang fardu itu. Jadi harus tahu posisinya, yang fardu itu yang pokok, yang sunnah itu sebagai pelengkapnya. Idwa maksumum minan naqsi fi ibadatihi, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksumun itu terjaga, minan naqsi dari kekurangan, fi ibadatihi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi Rasulullah itu sosok teladan yang paripurna ya. Beliau orang yang maksum, orang yang terjaga dari segala kemaksiatan, dan juga dijaga oleh Allah dari minan naqsi fi ibadati,
dari kekurangan-kekurangan di dalam melaksanakan ibadah. Artinya ya kita ini sebagai hamba ya penuh dengan kekurangan, penuh dengan kekhilafan, dan itu sudah menjadi ya kekurangan seorang hamba di dalam melaksanakan ibadah. Contoh, untuk bisa melaksanakan sholat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un, ya, untuk mencapai sholat yang khusyuk ya itu pun tidak mudah. Untuk mencapai khusyuk hatinya harus bersih, tidak dipenuhi dengan berbagai macam sampah duniawi, tidak dipenuhi dengan yaitu hawa nafsu. Nah, kalau hatinya dipenuhi dengan sampah duniawi dan hawa nafsu, ya akhirnya sulit untuk mencapai ya ibadah yang khusyuk. Lah, untuk mencapai khusyuk ini ternyata nggak gampang. Itu. Sementara ini kita melaksanakan ibadah ya karena ketaatan kita menjalankan perintah Allah. Nah, kualitasnya ya, kadang kita tidak memperhatikan ya, yang penting dah sholat gitu. Tapi kualitas sholat kita apakah lidzikri, mampu mengingat Allah atau tidak, nah, ini yang seringkali diabaikan gitu. Jadi kalau Rasulullah itu maksum, terjaga sehingga ibadahnya tidak ada kekurangan, sedangkan kita sebagai hamba pasti banyak kekurangan. Nah, ketika kita sadar dalam ibadah kita banyak kekurangan, ayo kita nambah ilmu untuk menyempurnakan kualitas ibadah kita. Yang sudah ngaji kitab fikih bagus, sudah ngerti tata cara wudhu yang benar, sholat yang benar, sudah tahu fardunya wudhu berapa, sunnahnya apa saja. Begitu juga pada saat melaksanakan sholat sudah tahu mana yang sunnah, mana yang rukun. Itu. Namun demikian perlu ditingkatkan, yaitu kajian-kajian terkait dengan aspek batiniah, yaitu gerak-gerik hati pada saat ibadah itu, apakah hati kita itu selalu mengingat Allah atau melalaikan Allah. Nah, yang membahas ilmu terkait dengan hati ini tidak ada di fikih, melainkan di dalam ilmu tasawuf. Artinya apa? Ya, setelah kita belajar ilmu fikih, dilanjutkan dengan ilmu tasawuf. Imam Ghazali ya sudah memberikan penjelasan yang sangat bisa menjadikan sebagai guidance, panduan, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Itu memandu kita di dalam ibadah itu supaya menyadari hal-hal yang bersifatnya batiniah, ya, tidak sebatas fikih yang mengatur hal-hal yang sifatnya lahiriah, tapi bidayah itu sudah mengatur lahiriah dan batiniah. Itu. Nah, maka dalam hal ini ya perlu kita mengupdate dan mengupgrade keilmuan kita, ya khususnya dalam ilmu tasawuf. Waqad dzakara dzalikal Jalal Al-Suyuti, dan telah menyebutkan hal tersebut siapa Jalal Al-Suyuti rahimahullahu taala wa ghairuhu fil khasa'is, di dalam kekhususan, wa in qadara anna hadan minal awliya atabi ibadatihi alal kamal fadzalika bihukumil irsi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah ibadahnya sempurna, ya, begitu juga orang-orang yang masuk pada
kategori auliyaillah, yaitu kekasih-kekasih Allah. Itu juga sama. Atabi ibadi alal kamal, ibadahnya juga sempurna, meliputi aspek lahir dan batin. Nah, karena ibadah yang meliputi aspek lahir dan batin itu sebagai irsili Rasulillah, yaitu warisan ya dari Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La mustaqilan, tidak terpisah. Jadi Nabi ketika sholat itu bisa khusyuk, bisa mesra gitu ya. Karena apa ya? Hatinya hudurullah. Gitu. Sementara kita ya sholat sih sholat, cuma pikiran dan hati isinya kemana-mana. Nah, inilah yang disebut dengan an-naqsu, kekurangan kita. Nah, kalau kita tidak mau melihat ke dalam diri, melihat kekurangan kita, sampai kapan kita bisa memperbaiki kualitas ibadah kita kalau bukan kita sendiri ya? Karena itu menjadi penting ya ngaji ilmu tasawuf, ngaji ilmu yang berkaitan dengan batinnya. Ini menjadi penting sekali karena untuk menyempurnakan ibadah kita baik secara lahir maupun batin. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan ini kita bisa mengikuti ya jejak para sufi yang sholihin, dan tentu para sufi yang sholihin ini meneladani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin, bisa menyempurnakan kualitas ibadah kita, baik yang faraid, yang fardu-fardu maupun yang nawafil, yaitu ibadah yang sunnah-sunnah.